Kalau dari gua kan pakai wildcard ya untuk game week ini. Nah, tim gua sekarang ini itu Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Nah, kali ini jeda internasional break kita akan mengupas tuntas tentang strategi-strategi yang akan kita ambil di game week ke-8 ini gitu. Nah, tapi sebelumnya gue pengen ngajak kalian untuk mendownload aplikasi Impel Fantasi. Di mana aplikasi Impel Fantasi ini adalah game fantasi sepak bola, di mana game ini mengharuskan kita untuk menyusun strategi dan menyusun tim dalam memilih pemain gitu. Nah, di Impel Fantasi ini kita juga berkompetisi. Ada kompetisinya, ada hadiahnya gitu. Jadi pasti seru. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Di mana berlian kemenangan ini akan kita peroleh setelah pertandingan itu selesai gitu. Berlian kemenangan ini senilai satu berlian kemenangan senilai Rp200 yang dapat ditarik di GoPay atau link aja gitu. Nah, pasti ada nanya, gimana sih caranya mendapatkan hadiah berlian kemenangan yang lebih banyak? Caranya mudah. Cukup kalian pilih kontes besar. Kontes besar ini adalah pertandingan besar atau big match yang pastinya hadiah berlian kemenangannya itu banyak gitu. Nah, untuk mendownload aplikasi IPL Fantasi ini nanti akan dijelaskan oleh saudara Raka. Gimana Rak? Coba jelasin cara downloadnya. Jadi cara download game MPL Fantasi ini gampang banget. Tinggal lo ketik aja di browser handphone lo id.mpl.live/fantasy, atau yang susah tinggal klik aja link di bawah di description box kita udah kita cantumin. Setelah lo klik akan masuk ke websitenya, terus ada opsi warna hijau besar tulisannya download sekarang. Nah, tinggal diklik aja, langsung aplikasinya akan terdownload ke handphone lo dan terinstall otomatis. Setelah terinstall langsung lu registrasi aja. Registrasinya gampang banget, pakai nomor handphone ataupun pakai akun Gojek kalian. Bisa. Nah, setelah masuk ke aplikasinya langsung akan dilihat di halaman utama itu ada 3 opsi di bagian bawah. Nah, yang di tengah-tengah itu adalah fantasy. Nah, itu yang akan yang kita mainkan. Fantasy sepak bola. Setelah diklik fantasy akan muncul jadwal pertandingan yang banyak banget jadwalnya. Kenapa? Karena di MPL Fantasi ini tidak hanya dari salah satu liga aja, tapi dari berbagai macam liga atau kompetisi sepak bola di seluruh dunia. Jadi banyak banget kesempatan untuk kalian memenangkan hadiah berlian kemenangan. Nah, tinggal pilih aja tuh salah satu jadwal pertandingannya. Tinggal diklik aja, terus nanti setelah lu klik, setelah lu pilih jadwal pertandingan mana yang mau lu analisa dan lu mainkan strategi lu, terus nanti lu akan diberikan 100 kredit poin untuk menyusun 11 pemain dari kedua tim tersebut, yang terdiri dari kiper, defender, midfielder, dan juga striker. Nah, setelah lu pilih tim lu 11 pemain tersebut, lu juga harus memilih captain dan vice captain. Di mana kaptennya poin kapten akan dikalikan 2 dan poin vice captain akan dikalikan 1,5. Oke, tadi udah dijelasin oleh Raka cara downloadnya ya. Jadi jangan lewatkan keseruannya, segera mainkan gamenya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi transfer kita. Ini kan lagi international break nih, jadi kita coba menyusun planning lah apa yang akan kita lakukan di game ke-8 ini gitu. Dari gua dulu deh, gua mau bahas formasi yang gua terapkan nantinya di game ke-8 nanti gitu. Kalau gua sih ngelihat dari tim gua, kalau kita ngelihat dari sudah berjalannya kompetisi Inggris ini, Liverpool wajib kita miliki. Arnold, Salah sama Jota kalau gua. Tapi kalau ngelihat kalau Liverpool mah kita tutup mata aja lah. Tapi yang wajib dimiliki sekarang kalau gua mah selain Liverpool ada satu tim yang layak kita masuk di tim FPL kita gitu. Itu adalah asetnya Everton. Gua ngelihat kemarin pas lawan MU ya, permainannya memang sangat bagus kalau gua ngelihat, apalagi si pemain ini masih menjadi tumpuan juga di Everton gitu. Dia adalah Gray. Jadi gue kemarin kepikiran apa transfer out aja lah, tapi setelah ngelihat permainan Everton, gue rasa ya udahlah, gue masih tetap naham Gray karena memang penampilannya juga lumayan bagus, karena dia yang ngelewatin ini kan Fred kemarin kan ya. Dia yang pas pertama kali counter attack, bola langsung ke dia bawa ke kiri. Iya. Ngelewatin dua orang dikasih ke Docore itu
bawah sedikit langsung di kanan Thorsten kosong, nggak ada yang ngejagain. Itu berkali-kali MU kejadian kayak gitu pas kena gitu kan? counter attack berkali-kali kena kayak gitu. Iya. Nah, tapi pas counter attack ini gue ngeliat Everton juga mengandalkan Gray gitu kan, cepat juga dia tuh. Jadi gue nge-keep dulu lah di game ke-8 ini. Yang pengen gue keluarin itu di game ke-8 itu ada 2 nama sih, tapi salah satunya aja gue masih bingung ngeluarin siapa. Itu Ben Rahma atau si Gallagher gitu. Gue udah punya 2 aset West Ham sih, menurut gue Antonio udah cukup, makanya gue kepikiran ngeluarin Ben Rahma. Terus Gallagher besok lawan Arsenal, yang kita tahu Arsenal juga udah mulai membaik ya. Kalau gue sih ngeliat nih pertandingan besok, gue analisa bisa aja pertandingannya berjalan ini ya, sengit juga sih menurut gue, apalagi kan Vieira juga pengen ngebuktiin untuk mantan klubnya gitu. Cuman apa ya, gue punya feeling nih Kak Gallagher gak bisa terlalu banyak Bukan sebenarnya bukan hanya feeling aja. Gallagher itu kan gue jadi sales Gallagher 2 pertandingan. Iya, sales. Karena 2 pertandingan sebelumnya pertandingan itu berhasil. 2 pertandingan nggak berhasil juga sih, return cuma 1. Gue berharapnya lebih. Gue berharapnya 2 pertandingan ini lebih ya? Karena dia posisinya lebih depan ketika di belakangnya itu Koyate sama MacArthur. Gue udah bilang pas gue transferin si Milivojevic yang dipasang pas lawan Brighton. Nah itu merubah banget. Itu merubah banget permainannya Gallagher. Dia banyak ikut ngedefense jadinya, karena Milivojevic nih kan dia suka nge-shoot dari tengah kan. Nggak seperti Koyate yang nahan counter attack gitu. Gallagher ini jadi banyak ngedefense gitu. Selain itu free kick dan juga corner kick diambil sama Milivojevic. Gue bilang aduh, value-nya hilang ini pemain. Walaupun kemarin sempat berbahaya sih beberapa kali shoot, tapi shootnya nggak seperti kualitas sebelumnya yang dekat kotak penalti. Sekarang lebih jauh karena faktor Milivojevic itu. Gue nggak ngerti juga deh di Palace itu yang jelek mainnya sih itu Milivojevic sama si Ayew. Makanya si Ayew langsung dimasukin sama si Olise kan, si Olise langsung nyetak gol. Jadi Gallagher sebenarnya jadwalnya bagus ya. Jadwalnya bagus, kedepannya ada Newcastle segala macam tuh. Cuman kalau pengen memilih dia berdasarkan statistik nggak fair juga karena kondisinya berbeda sekarang. Udah ada Milivojevic gitu. Cuman jadwalnya memang gue akuin bagus. Nah, terus yang gue pengen masukin nih, ini kan udah gue jelasin yang gue mau udah gue sebutin yang mau gue keluarin. Nah, yang gue mau masukin nih si Grealish, gue coba mau masukin soalnya gue masih punya tabungan itu di bank itu 2,1 kalau nggak salah ya. Nah, jadi lumayan lah bisa nyentuh 8, berapa gitu kalau gue ngeluarin buat Rahma atau si Gallagher gitu. Nah terus kenapa gue memilih Grealish? Gue ngelihat ya memang beberapa pertandingan ini masih nggak semeledak game awal ya, tapi Grealish gue ngelihat memang sering starting dan memang peran-peran KD dia kemarin ya Grealish yang ngambil gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Lu gimana, lu mau nambahin? Cuman ya Grealish memang sih dia dapat banget waktu bermain ya. Gue nggak ngerti kayak pengen ngebuktiin sesuatu, dan juga kan hubungannya sama Sterling kan kurang begitu bagus kan. Iya, lagi kurang harmonis. Tapi Grealish ini dengan harga 8, padahal di tim yang semeledak itu dia poinnya tuh 1, 8, 6, 3, 3, 3, 3, 2. Tapi dia dapat jaminan waktu memang. Cuman itu tuh dia nggak semeledak pemain lain seperti Foden, terus juga Mahrez, Sterling, bahkan ya Mahrez juga kalau dimainin juga lebih meledak. Itu sih PR-nya Grealish. Gue sempat kepikiran Grealish juga memang. Tapi kan ini masih masih watchlist aja sih. Artinya masih ada beberapa pemain juga. Tapi kalau Gabjes aman nggak sih? Gabjes, gue juga sebenarnya kepikiran Gabjes kan. Gabjes ini kalau posisinya midfielder asik banget beneran deh, karena kan dia jadi sekarang penyerang kanan kan. Cuman gue bingungnya ini kan besok dia Brazil tuh, ada pertandingan Brazil lawan Uruguay di tanggal 15, dan sama jadwalnya dia itu berbeda 36 jam. Jadi di waktu 36 jamnya itu dia harus persiapan pulang, traveling, terus juga
Kayaknya sih nggak ada Sempat latihan. nggak ada karantina, Kayaknya nggak ada karantina. Kayaknya sih nggak ada karantina. Soalnya kan udah ada perjanjian FA sama Brazil kan. Gue nggak tahu gimana sih, masih 36 jam, ya kurang dari sehari lah sama perjalanan terbang segala macam, bakal dipasang atau enggak. Sebenarnya gue memang spotnya paling aman Jesus, dia bisa di tengah, bisa kanan, banyak dipasang dan di kiri gitu. Harus dipantau juga sih. Gue ngelihatnya kalau Jesus main di City, main ada Jesus tuh kayak lebih ngalir aja permainannya, dan ada jaminan untuk yang penyerang yang finishingnya paling bagus menurut gue sih di City sih masih si Gabjes sih. Nah, iya. Terus ini cuy, gue kembali lagi ke aset Everton gue kebayang nih kalau Gray nanti udah bisa berdampingan sama DCL gitu, kalau udah main DCL-nya gitu, bakal meledak nggak Gray? Aduh, udah gue tungguin nih. Iya. Gitu aja tapi sih, kalau ada DCL, Gray-nya akankah lebih eksplosif atau lebih menahan? Belum tahuan juga. Kalau dari beberapa yang lalu sih dia lebih gitu. eksplosif, berani nge-shoot, soalnya dapat space dia. Karena dapat space dia. Ya kan kalau kita lihat dari orang yang terlupakan, tapi dengan adanya Gray bisa lah nongkrong poin gue. Ya dari fixernya Everton juga menarik juga sih. Besok lawan West Ham pasti akan adu serangan juga kan. Lawan Watford, lawan Wolves. Baru nanti game week 11 lawan Tottenham. Dan City di game week 12. Oke. Udah, itu aja dari gua. Kalian Rulak gimana? Oke, kalau strategi gue di game week 8 ini, gue sudah melakukan beberapa transfer ilegal ya, transfer haram. Aduh. Untuk memperbaiki struktur tim gue ke depannya, karena memang dari wildcard gue yang kemarin banyak fail karena terlalu banyak aset Manchester United dan juga aset-aset yang tidak yang second liner yang ternyata sudah lewat partinya gitu. Jadi untuk di game week 8 ini gue sudah melakukan transfer in untuk Mohamed Salah, dan juga gue transfer in DCL. Karena kalau misalkan dilihat dari expected return-nya, kemungkinan besar di game week 8 dia sudah bisa balik ya. Dan melawan West Ham menurut gue melihat Everton yang kemarin mainnya berani banget, serangannya juga tajam banget waktu lawan MU, gue rasa dengan adanya kembalinya DCL pun DCL akan mendapatkan peluang yang besar juga gitu di Everton. Dan kalau misalkan kita lihat dari game week 1 sampai 3 saat DCL main kan dia selalu mencetak gol kan, nggak pernah absen. Dan kalau dilihat dari fixernya juga yang tadi udah gue bilangin, fixernya ini juga mendukung gitu, karena Everton akan melawan tim-tim yang menyerang, bukan tim-tim yang cara bermainnya bertahan. Dan Everton ini kan adalah tim yang bisa dibilang nggak terlalu ditakutin sama lawan ya. Jadi lawan juga nggak akan banyak nunggu kalau menurut gue gitu sih. Lebih mending ngambil striker dari tim yang seperti itu daripada striker dari tim besar yang nanti lawannya itu akan banyak menunggu di belakang, sehingga chance-nya, peluangnya itu hanya sedikit. Gitu. Terus gue juga masih keep untuk TAA yang kemarin cedera, dan tetap gua keep karena kalau dilepas agak sulit untuk mengembalikannya. Dan kalau misalkan kita lihat kan secara histori defender yang terbaik untuk attacking return-nya masih TAA gitu, walaupun dia tidak bermain di satu game week ya, sudah absen satu game week, tapi dia masih punya catatan yang paling bagus dibandingkan yang lain gitu. Jadi untuk strategi transfer gue masih mantau juga sih untuk beberapa pemain, karena gue akan mengeluarkan si Alonso, kelihatannya akan gue keluarkan. Dan kalau yang gue lihat-lihat sih aset defendernya Chelsea emang paling aman itu ambilnya Azpilicueta, paling aman karena dia bisa bermain di dua posisi, di CBR ataupun wingback kanan gitu. RWB. RWB ataupun si James. Karena kalau Jamesnya sehat, ya Jamesnya nggak akan kena rotasian sih. Jadi di kanan itu lebih aman dibandingkan di kiri. Gitu. Jadi Alonso yang kelihatannya kemarin udah digantikan oleh Chilwell, dan Chilwell pun walaupun sempat dia memberikan penalti ke lawan, tapi dia juga berhasil mencetak 1 gol.
gitu, dan itu membuktikan bahwa Chilwell pun punya attacking return yang tidak kalah baiknya dari Alonso. Walaupun Chilwell ini tidak punya free kick yang sebagus Alonso gitu. Itu kalau incer-inceran gue sih untuk aset defensifnya Chelsea, dan juga attacking pasti Liverpool dan si DCL. Tapi gue agak minat juga sama Vardy sih. Kok Vardy itu kayak under the radar tapi bagus terus ya catatannya ya. Tapi kayak kalau Vardy kalau misalkan diambil kayak malah turun gak sih performanya? Vardy itu bagus. Iya, ngeselinnya kayak gitu. Kan gue bilang bagus, dia konsisten, bahkan ngalahin Lukaku. Iya. Dia konsisten. Iya, Cuman ya gitu. Lawan MU kan, besok lawan MU loh. Iya, menurut kita gua ngarepinnya gimana gitu. Bisa attacking banget gitu. Terus, tapi bisa jadi loh. Tapi ada kabar gembira nih. MU tanpa Fred kayaknya di game ke-8 gitu. Karena kan baru balik dari international break tuh. emang dipanggil? Pokoknya yang gue dengar. Dipanggil dia dipanggil dia. Dipanggil. Iya. Ya. Tapi gue ngeliat juga ada sisi lemah juga kalau dari MU ya. Kadang kasihkan nyerang anjir sampai lupa turun ke bawah. Iya. MU kalau lu lihat kan dari sisi itu semua yang kita harapkan show poin assist malah dapatnya poin kartu kuning. Iya, kalau sekarang kayak begini manusia kuning lah. So masih mending lah, maksudnya kalau defense-nya masih mending lah, cuman returnnya yang nggak balik, nggak dapat, gitu ya. defense-nya juga, maksudnya nggak dapat poin juga karena bukan kesalahan dia kalau defense-nya gue lihat, kesalahan di tengahnya banyak MU mah. Gitu ya. Tengahnya terlalu gampang jempol sih, nggak ada filter sama tapi sekali. benar juga kata Bayu, misteri juga nih, si Shaw kagak pernah ngalamin penurunan harga ya. Akhirnya turun kemarin. Akhirnya turun kemarin. Turun ya. Poin 1 akhirnya. Dari akhirnya Bayu keluar abis itu didengar kan, oh bener juga deh. Apa kalau Vardy ya gitu, dia konsisten. Cuman kita nggak tahu ngekapteninnya kapan dan susah. Kalau pengen punya Vardy pasang terus. Kalau udah punya Vardy, tapi bakal ngeblok pemain-pemain lain gitu yang berani kita kaptenin, kayak misalkan Son, Kevin De Bruyne, siapa lagi sih, Ronaldo bahkan gitu. Berarti PR-nya Raka nih tinggal buang ini aja nih, Traore ini. Traore sama iya ya, buang Traore lah. Benar lu gua. Gak tau kesurupan gue punya budget. Karena sebelum gua ambil itu Traore itu selalu starting dan dia juga Traore punya ketimbang salah dia. Dia juga punya, bukan gitu dong. Kalau memilih itu kan karena itu nggak apple to apple, harganya beda. Jadi kalau gua ngambil Traore, nggak ngambil salah karena ngambil Ronaldo dan Lukaku. Itu beda coy. Soalnya harganya sama. Kenapa dia benalu? Kenapa dia benalu? Karena bukan cuma bench saja, dia kalau udah bench pasti masuk nanti menit-menit terakhir setelah badannya dikasih minyak-minyak gitu. Udah gitu udah masuk di menit-menit terakhir badannya dikasih minyak kan menjijikan. Udah kesel ditambah lihat badannya kesel. Iya enggak? kayak ini ya, kayak mau kontes otot-otot gitu. Iya, kita kan udah kesel nih. Dia bench. Awal kita dikasih kesel dia bench. Terus kesel kedua dia masuk nanti menit 70, menit 80. Pas kita ngelihat dia masuk, badannya tuh berminyak-minyak, kesel banget sumpah. Gue jadi gak teraka anjir. Lupa nge-set formasi, jadi Traore naik tuh, si Gray masih di bench. Nah, si Traore gak main. Itu gua save, cuman karena koneksi tuh, kampret sekali tuh, gara-gara koneksi. Dia nggak ke-save tim gua. Aduh. Nggak apa-apa lah. Oke, cukup kali ya dari lu ya, Rak? Oke. Cukup. Oke, sekarang kita ke Bayu. Ini misterius, kayaknya dia lagi udah menggosok chip nih kayaknya. Nggak, entah itu chip apalah. Kita coba bedah lebih dalam lagi. Kalau dari gua kan pakai wildcard ya untuk game week ini. Gua pakai wildcard karena memang strategi gua di game week 8 ini pas international break gua pakai wildcard. Nah, tim gua sekarang ini itu ini wildcard gua sementara. Berantakan sengaja karena gua ngambil pemain yang naik dulu. Gua kumpulin dulu yang kemungkinan naik, kayak misalkan si Townsend, Mbeumo, Vardy, Douglas Luiz, Smith Rowe gitu, Chilwell, Rudiger, gua tahan dulu Cancelo. Kali aja ada kemungkinan naik 0,2
Jadi gue bisa gue jual nanti. Jadi gue dapat untung Betulan. 0,1. Jadi gue ambil dulu sekarang. Dagang juga. Gue ambil dulu seminggu gue pengen lihat gimana perkembangannya. Dan ini pasti kemungkinan besar 90% bakal berubah. Cuman gue belum bisa pasti, tapi gue bakal kasih gambaran ya. Untuk kiper pilihan gue kemungkinan antara Ramsdale dan Raya. Ramsdale Arsenal dan Raya. Cuman kalau Ramsdale enaknya dia dapat shoot banyak nih. Dapat kena shoot banyak, tapi defense-nya masih cukup bagus gitu kan di Arsenal. Lawannya pun gak terlalu sulit. Kalau Raya pertahanannya bagus, back-nya banyak, clean sheet-nya juga lebih terjamin dibandingkan Ramsdale gitu. Coba nanti kita lihat lagi ke depannya. Terus untuk back yang gua yakin dulu ya, gua Chilwell, yakin gua nggak takut dia 60% main dalam waktu dia, entah diganti nomor rotasi nggak apa-apa. Makanya gue nyiapin bench. Terus satu lagi Davi nggak gue keluarin, Brighton. Terus Cancelo udah pasti ya, Cancelo udah kayaknya orang yang wildcard pasti ngambil Cancelo. Terus TA, kalau TA kabarnya fit dan juga katanya Klopp kan bakal kembali tuh di game week 8, gue tetap pasang TA walaupun beberapa orang ini tetap bakal bisa di outscore sama back Chelsea sama back City. Oke, gue bisa setuju. Cuman gue nggak mau nyiapin ngebook satu transfer buat transfer India gitu. Walaupun udah disiapin budgetnya, gue nggak mau kayak gitu karena keadaan ke depan nggak tahu, ntar tiba-tiba cedera, tiba-tiba ada yang pemain lagi outperform, ada pemain yang lagi kita pengen incar. Jadi gue ambil TA aja karena kita tahu dia back yang levelnya di atas back yang lain di Premier League. Setuju. Terus satu lagi Livramento, karena kita tahu ya dia gamenya back musim ini kayaknya. Southampton sebenarnya pertahanannya cukup bagus, dia bisa nahan City, terus juga golnya nggak terlalu banyak. Enaknya dia harganya 4,2, dia juga aktif menyerang sih Southampton, si Livramento ini gitu. Jadi gue ambil, rencana gue gitu baru. Terus posisinya sekarang itu di tengah ada Townsend, Mbeumo, Salah, Smith Rowe sama Douglas Luiz ya. Yang nail kemungkinan itu Salah udah pasti. Gue nggak mau bermain-main lah gue kalau Salah. Udah ada contohnya, udah ada contohnya. Iya. Udah ada contohnya. Gue. Terus Mbeumo ini 50-50 lah. Yang jelas gue nanti ada Brentford pasti antara Mbeumo ataupun Tony. Di antara dua itu nanti gue ngelihat, karena kita ngelihat ternyata Brentford serangannya cukup bagus ya, dia counter attack-nya sih. Antara Mbeumo atau Tony gue ngambil. Townsend kemungkinan besar gue outin nanti. Terus Arsenal ada antara Smith Rowe atau Saka, nanti tergantung budget gue. Memang lebih prefer Saka sih karena lebih eksplosif ya kalau Saka. Smith Rowe banyak bantu ngedef, jadi lebih sering di belakang. Kecuali tim lawan tim yang terbuka banget, dia enak banget gitu. Terus untuk depannya Antonio, Lukaku, Vardy gue masih punya. Jadi gue ambil dulu tuh yang harga-harganya naik. Cuman Vardy kemungkinan besar kayaknya bakal gue out. Kemungkinan besar. Belum tahu juga gue nanti ke depan bakal gimana. Tapi kayaknya bakal gue out. Lukaku stay, udah nail, udah pasti. Antonio tricky nih. Gue pengen coba bikin tim yang nggak pakai Antonio. Tapi dia besar banget kepemilikannya. Memang nih resikonya gede banget kalau gue bilangin dah. Ya, tapi dia kan kepemilikannya sudah 45,6%. Dan paling konsisten sejauh ini. Cuman jadwal kedepannya dia itu Everton, Tottenham, Aston Villa, Liverpool, Wolves, Manchester City. Dan di sela-sela pertandingan itu ada Europa League, ada EFL Cup yang lawannya City juga, terus Europa League lagi. Itu yang jadi pikiran gue. Kemarin juga kalah kan West Ham. Gue pengen coba susun tim yang tanpa Antonio nanti, karena gue pengen gambling aja ketika orang banyak yang punya kan. Dan kayaknya waktunya sih masih bisa jadi waktu yang tepat buat gue berani. Bakal gue gantiin ke DCL sih. DCL dari 3 pertandingan kemungkinan udah dia nyetak 3 gol ya.
Iya. 3 pertandingan 3 gol dan ngambil penalti. Itu baru-baru pikiran gue kemungkinan itu. Atau gue ngambil DCL Antonio Lukaku gitu. 3. Kalau misalkan Antonio gue ganti, gue itu. Kalau Antonio gue ganti, gue bisa masukin si Tone gitu. Bisa. Jadi gue kepikiran gue punya slot penyerang itu harga mahal, harga menengah, dan harga rendah gitu. Untuk tengahnya, gue juga pengen bikin kayak gitu karena beberapa wildcard gue ngeliat tengahnya cuma salah, sisanya pemain 5 sama pemain 6. Gue agak ngeri kayak gitu. Karena tiba-tiba nanti gue pengen masukin Jota atau Greenwood agak kesulitan, atau bahkan Foden. Jadi gue pengen bagi aja. Untuk back banyak sih yang pakai double city sama double def. Kalau gue kayak pengen main menyerang aja. Kayaknya 3 back diantara itu sih yang bakal gue pasang. Jadi double def, double city atau Chelsea masih gue pikirin nanti. Segitu sih updatean gue, belum kelihatan banget, baru ngambilin cuan, nungguin cuan juga, ngindarin harga turun dan ngambil pemain yang bakal harganya naik gitu. Tapi lu udah pasti nggak ngambil Ronaldo ya? Nggak ngambil Ronaldo gue. Pemainnya masih pegang Ronaldo. Pemain MU gue nggak ambil. Tapi emang sih kalau gue dari kemarin sih udah kalau gue dari kemarin udah ngurangin pemain MU. Awalnya gue punya 3 cuy, Greenwood sama Shaw. Tapi gue ngeliat emang penyakit di tim gue nih kalau terlalu banyak MU. Jadi sisa Ronaldo doang. Dan gue belum tahu lagi. Belum tahu kapan ngambilnya lagi Ronaldo. Raka udah lu buang ya, Rak? Udah. Masih ada ya? Gue tapi masih sisa Greenwood sama itu sih, sama Shaw udah gue buang deh. Sisa Greenwood doang. Nggak ada cuy. Lu DCL ada nih. Udah nggak ada loh. Oh udah ada. Iya udah nggak ada. Oh iya yang terakhir kemarin deh Greenwood udah gue buang juga. Gue pengen ngambil Bruno tapi masih ragu gue. Udah fokus ke Grealish aja udah. Pengen ngelakuin ini juga transfer sekarang. Lu tapi udah transfer belum sih? Udah belum. Kalau Bayu kan nunggu cuan ya. Kan dia udah pakai ini. Iya. Kalau gue mah nggak bisa. Gue welcome. Jadi gue agak sabar dulu. Oke. Lu mau nanggapin sedikit yang nggak jelas nih di gue nih. Formasinya Bayu, Rak. Kalau ya sebenarnya kalau Bayu masih belum terlalu kelihatan ya, yang baru karena kan baru masih draft banget dan ya yang di posisi masing-masing kan defender masih berantakan banget. Defender paling PAA, midfieldernya Salah, depannya Lukaku ya. Lukaku. Itu ya emang itu core tim yang menurut gue di musim ini atau di beberapa game week ke depan ini wajib banget ada sih. Itu walaupun menurut gue Lukaku agak sulit sih. Ternyata lawan tim kecil pun peluangnya sekarang sedikit karena Tuchel sekarang mainnya 2 penyerang. Kemarin pas diduetin sama Werner ternyata bolanya nggak banyak. Lukaku nggak banyak dapet bola sebetulnya. Beda waktu awal-awal mainnya satu penyerang doang kan, semua bola ke Lukaku bisa mantulin, kasih assist atau enggak umpan 1-2 terus bisa nge-shoot nyetak gol gitu. Dan dikasih umpan juga enak nih. Cuman kalau pas ada Werner ini crossing pun jadi semakin jarang dari sayap-sayapnya Chelsea. Gitu sih. Agak berubah permainannya Chelsea. Mungkin ada saya nanyain, Bay. Lu kemungkinan ngambil KDB enggak? KDB kemungkinannya ngambil sekitar 25% lah. 25% ya? Gue coba-coba tadi nyusun KDB bagus, tapi sisanya yang lain jadi agak potensi poinnya berkurang. Malah kemungkinan besar itu gue antara 2 gue ngambil pemain City tengahnya, Foden atau Mahrez. Oh gitu ya. Gue tahu memang resiko banget. Cuman lawan Burnley 3 kali pertandingan itu 5-0 semua. Oke. Nah, gue mikir nih antara Foden atau Mahrez. Kalau Foden, oke, dia bisa berbagai posisi kan. Bagusnya sih di kiri, terus di tengah juga bisa. Cuman gue takut memang bench juga tetap. Dan Mahrez
Mahrez kita tahu kena sama si Jesus ya, apalagi dia kayak ditamain di Champions. Cuman kan yang tadi kasus yang tadi tuh Jesus dari Brazil waktunya belum pas. Bisa nggak Mahrez bakal main di pertandingan pertama? Gue masih belum tahu. Dan kalau gue masukin Mahrez bisa jadi gue kaptenin dia kalau gue berani gitu. Itu aja baru kemungkinan yang gue pikirin untuk transfer gue. Oke. Udah kita beda semua strategi transfer kita menjelang game week 8 ya. Mungkin akan ada perubahan. Itu yang baru kepikiran di episode kali ini gitu. Oke, untuk episode ini sudah cukup ya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.